Selama ini, kita selalu menganggap bahwa Indonesia memiliki 7 presiden yang menjabat sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Indonesia memiliki 2 presiden lain yang mungkin terlupakan begitu saja. Padahal, 2 presiden ini memimpin Indonesia pada masa-masa genting. Siapa saja kedua presiden itu? Mr. Syafruddin Prawira Negara adalah seorang pejuang kemerdekaan yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri RI, dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Ia lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. Ayahnya adalah Raden Arsyad Prawira Atmaja yang merupakan seorang jaksa di Serang sebelum akhirnya dipindahkan oleh Belanda ke Jawa Timur sebagai camat. Sedangkan ibunya adalah seorang berdarah biru dari Minangkabau yang dibuang ke Banten akibat Perang Padri. Saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ia ditugaskan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ini merupakan peristiwa di mana Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer kedua, lalu diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Sebelum Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan, Bung Hatta telah menduga bahwa Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda. Maka mereka segera memberi mandat kepada Mr. Syafruddin untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Bung Karno dan Bung Hatta mengirimkan mandat tersebut melalui telegram yang berbunyi, "Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera." Namun, Mr. Syafruddin tidak tahu tentang telegram tersebut. Telegram tersebut tidak sampai ke Bukit Tinggi dikarenakan sulitnya sistem komunikasi pada saat itu. Mr. Syafruddin tidak pernah tahu ada mandat kepadanya untuk membentuk pemerintahan darurat. Ia hanya mendengarnya dari siaran radio bahwa ibu kota Yogyakarta telah diduduki Belanda pada 19 Desember 1949 sore. Lalu ia menemui Mr. T.M. Hasan dan menyampaikan kemungkinan kevakuman pemerintahan. Ia pun mengusulkan supaya dibentuk sebuah pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang sedang dalam bahaya. Setelah berdiskusi panjang lebar, termasuk soal hukum karena tidak ada mandat, maka dibentuklah pemerintahan darurat. Pemerintahan darurat itu dipimpin Mr. Syafruddin dan Mr. T.M. Hasan sebagai wakilnya. Kesepakatan dua tokoh ini merupakan embrio dari pembentukan pemerintahan darurat yang 3 hari kemudian dilaksanakan di Halaban. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dijuluki sebagai penyelamat Republik. Keberadaan pemerintahan darurat ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia masih ada dan berdaulat. Dalam mendirikan PDRI, Mr. Syafruddin tidak menamai dirinya presiden, melainkan dengan sebutan ketua, padahal kedudukannya sama dengan presiden. Alasan itu pun kemudian dikemukakannya pada 6 Desember 1978. Alasannya karena beliau belum mengetahui mandat dari Presiden Soekarno. Andai ia mengetahui mandat dari Soekarno, tanpa ragu dirinya akan menggunakan istilah Presiden Republik Indonesia. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Rumroyen pun mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan serta kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi
pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Kini, Mr. Syafruddin Prawira Negara sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hal ini membuat kita terutama generasi muda menjadi berdosa jika tidak menghargai jasa-jasa beliau yang sangat penting yang berkaitan dengan penyelamatan Republik ini dari kekosongan kekuasaan. Asad adalah politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang memiliki gelar Datuk Mudo. Beliau lahir di Agam, Sumatera Barat, 18 September 1904. Sejak muda, Asad sudah memiliki ketertarikan dalam bidang politik. Ia bergabung dalam organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia Muda. Disinilah dia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan politik kebangsaan bersama tokoh pergerakan lain. Asad terkenal aktif dan vokal dalam bersuara sehingga namanya cepat dikenal orang. Asad adalah patriot demokrat yang tidak kecil sahamnya dalam menegakkan dan mempertahankan Republik Indonesia. Dia setia memikul tanggung jawab sejak awal kemerdekaan sampai tahap akhir penyelesaian revolusi. Sejak 1945, Asad telah aktif sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Salah satu tugasnya adalah membantu mengontrol jalannya pemerintahan serta mendampingi presiden. Kemudian, pada tahun 1947, Asad dicalonkan sebagai ketua KNIP dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPK-NIP yang sebelumnya memang sudah dijabatnya. Roda perpolitikan di dalam negeri yang terus bergejolak mengantarkan Mr. Asad pada jabatan yang tidak terduga, yaitu Acting Presiden Republik Indonesia. Bagaimana bisa? Nah, itu terjadi karena Belanda saat itu hanya ingin mengalihkan kekuasaan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Di dalamnya ada Republik Indonesia yang terdiri dari Aceh, Sumatera Tengah, Yogyakarta, Lampung, dan Tapanuli. Setelah itu, ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Belanda tidak mau Soekarno dan Hatta yang sebelumnya menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia juga menjabat di RIS atau Republik Indonesia Serikat. Di negara yang disetujui Belanda itu yang bernama RIS, Soekarno ditunjuk sebagai presiden sedangkan Muhammad Hatta menjabat Perdana Menteri. Sehingga terjadi kekosongan pimpinan untuk pemerintahan Republik Indonesia. Maka Soekarno menunjuk Mr. Asad sebagai pemangku sementara jabatan Presiden Republik Indonesia. Menurut konstitusi yang ada, jika presiden wakil presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua BPK-NIP. Oleh karena itu, Mr. Asad lah yang pantas menjadi pemangku sementara jabatan Presiden Negara Republik Indonesia. Pemerintahan yang dijalankannya berkedudukan di Yogyakarta. Dia dibantu oleh beberapa tokoh Republik dalam menjalankan tugasnya. Selama memimpin pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, Mr. Asad berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada atau UGM. Mr. Asad tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, tapi kalau mau, panggil Bung Presiden saja. Jabatan ini disandangnya selama 9 bulan, sejak 20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 15 Agustus 1950. Pengembalian jabatan Presiden Republik Indonesia ke tangan Soekarno terjadi pada tanggal 15 Agustus 1950. Peristiwa itu ditandai dengan pembacaan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno saat rapat gabungan DPR, pemerintahan RIS, dan Senat. Piagam itu diputuskan berdasarkan persetujuan anggota RIS, DPR, dan BPK-NIP. Siang harinya, Soekarno tiba di Yogyakarta untuk menerima kembali mandat yang sebelumnya diberikan kepada Mr. Asad. Hari itu juga, mandat akting presiden resmi dikembalikan dari Asad ke tangan Soekarno. Peranan Asad sangat penting. Kalau tidak ada Republik Indonesia saat itu,
berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia, bahwa Republik Indonesia pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan Republik Indonesia dalam RIS yang hanya beberapa bulan, maka sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang tidak pernah terputus. Indonesia memiliki banyak sejarah dalam pembentukannya. Sebagian dikenang luas, sebagian lagi hampir dilupakan, seperti pada dua kisah mantan presiden ini. Aksi mereka tergolong patriotis, tidak mengharapkan jabatan dan kekayaan. Idealismelah yang mendorong mereka untuk hidup jauh dari kemakmuran. Semuanya karena kecintaannya terhadap Republik Indonesia. Semoga semangat dari kedua sosok ini akan terus melekat pada para pemimpin negara Indonesia. Dan semoga calon presiden nantinya memiliki kecintaan terhadap Indonesia melebihi kedua sosok ini.